mengkritik dan mengingatkan sebenarnya kepada pemerintah setempat untuk melakukan atau sesegera mungkin mencukupi layanan dasar di Dusun Tompu. Kalau pepatah Yunani bilang fortis fortuna ad jufat, keberuntungan berpihak kepada orang yang berani. Hari ini DMF DKI berani untuk mengambil langkah. Hari ini DMF DKI berani untuk datang ke sana. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berazam, kita sudah bertekad, kita sudah berikhtiar, kita sudah berjuang, hasil dari semua itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau hari ini orang bicara atau siapapun bicara, tidak ada gunanya, dewan eksekutif seharusnya bukan itu diurus. Kita punya 3 nilai sebagai mahasiswa. Yang pertama, agent of change, agent of social control, iron stock. Dari agent of change saja, agen perubahan, itu kita mau merubah di mana? Saya banyak dapat pelajaran pengalaman di kampung sana, di Dusun Tompu sana, yang mungkin di kampus ini kita tidak dapatkan. Pendidikan dan kesehatan itu terhambat karena infrastruktur atau jalan tadi. Coba yang karena 4 jerigen saja kita bawa, kita mau BAB, baru itu cukup air, itu mungkin tiba-tiba lagi. Jadi memang layanan dasar itu belum terpenuhi di Dusun Tompu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dato Keramat TV, podcastnya anak KPI. Jadi hari ini kita ada di episode ngepas, ngobrol santai tapi pasti. Kali ini kita akan membahas keterbatasan akses infrastruktur dan pelayanan dasar yang masih dihadapi warga Dusun Tompu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sama saya Mas Sofian Afandi selaku host, dan sudah ada narasumber kita di sini. Saya panggil Bung, boleh? Bung Rifal Ayuba selaku Ketua DEMA FDKI periode 2026-2027. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MPS KPI periode 2005-2006. Beliau juga sekarang masih menjabat sebagai Koordinator Wilayah 5 Forkomnas KPI Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu beliau juga Kabid Politik Komisariat GMNI Windato Karama Palu. Mungkin bagaimana kabar? Alhamdulillah. Host, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Host. Baik juga. Baik. Dibaik-baikan. Saya dengar kemarin Bung ini dengan anak FDKI ada kegiatan di Dusun Tompu, KKN. Kebanyakan KKN. Kampung Karakter Nusantara, ya betul. Kemarin kita dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam itu melakukan kegiatan itu Kampung Karakter Nusantara di Dusun Tompu. Saya lihat Bung juga ada kasih rilisan. Ya, rilisan kemarin itu yang saya angkat itu mengkritik dan mengingatkan sebenarnya kepada pemerintah setempat untuk melakukan atau sesegera mungkin mencukupi layanan dasar di Dusun Tompu. Seperti itu. Makanya kemarin sempat naikkan rilisan. Kemarin itu berapa hari itu kegiatannya? Kegiatan itu kemarin 4 hari semua. Ya, 4 hari semua sebenarnya. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kegiatan kemarin kita buat. Ya, mungkin di episode kali ini kita mengangkat tema keterbatasan infrastruktur Dusun Tompu, Kabupaten Sigi. Akses jalan yang rusak dan sulit dilalui sekitar 8 km. Jalan menuju dusun tersebut masih berupa tanah di sepanjang jalan sehingga menyulitkan mobilitas warga untuk distribusi logistik. Ya. Untuk teman-teman sekalian, perlu tahu bahwa masih ada dusun yang layanan dasarnya terbatas sehingga akses jalan yang rusak dan sulit dilalui. Selain jalan, ternyata air juga masih menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa Dakwah, apa yang melatar belakangi Bung Rifal ini tergerak melakukan kegiatan Kampung Karakter Nusantara di dusun tersebut?
mungkin yang melatar belakangi kemudian yang mendorong kita melakukan kegiatan Kampung Karakter Nusantara itu, yang pertama karena kita melihat itu visi dari atau misi dari fakultas kita, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kemudian Tridharma Perguruan Tinggi juga itu di poin keberapa saya lupa, itu kita mengabdi juga kepada masyarakat. Dari dua poin tadi antara fakultas dan Tridharma Perguruan Tinggi itu sebenarnya kita sudah jelas kita diperuntukkan untuk apa, itu sudah sangat jelas. Kemudian yang mendorong, yang melatar belakangi Dewan Eksekutif itu tersendiri, ya yang pertama kami sangat prihatin dengan kondisi pendidikan sekarang, sangat prihatin. Yang dimana kayak tadi dibacakan oleh host, itu layanan dasar, mulai dari infrastruktur dan lain-lain, bahkan bukan hanya di Dusun Tompu. Mungkin saja ada beberapa dusun di Provinsi Sulawesi Tengah ini yang belum memadai layanan dasarnya. Itu sehingga menjadi satu dorongan yang membuat DMAFDK itu bergerak di dalam hal itu, begitu. Karena begini, bagi saya, ya saudara-saudara kita yang ada di sana, yang membantu kemudian yang menyuarakan, yang apapun itu dalam kebaikan, ya siapa lagi kalau bukan kita. Jadi kalau untuk mendapatkan keberuntungan, ya ini satu keberuntungan kita bisa bertemu dengan teman-teman Dusun Tompu. Dan Dusun Tompu itu kan kampung mualaf. Kalau pepatah Yunani bilang fortis fortuna ad iufat, keberuntungan berpihak kepada orang yang berani. Hari ini DMAFDK berani untuk mengambil langkah. Hari ini DMAFDK berani untuk datang ke sana. Entah itu keberuntungan datang kepada kita atau keberuntungan itu datang kepada saudara-saudara kita di Dusun Tompu, itu kita serahkan kepada Allah. Kalau dalam Al-Quran dibilang, bukan dalam Al-Quran, dalam agama Islam dibilang, dalam Al-Quran sih, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Ketika kita sudah berazam, kita sudah bertekad, kita sudah berikhtiar, kita sudah berjuang, hasil dari semua itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Ketika kita sudah berjuang, ketika kita sudah berusaha, kita serahkan kepada Allah. Makanya yang mendorong kita ke sana, karena yang pertama kita adalah patriot-patriot dakwah. Sebagai anak-anak dakwah, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai dakwah. Dan nilai-nilai dakwah seperti apa? Ya yang tentu mengedepankan toleransi, karena di sana bukan hanya kalangan saudara-saudara Muslim. Kemudian mengedepankan juga kearifan lokal. Kita masuk ke sana menyampaikan agama tanpa menggusur budaya-budaya yang sudah ada. Kita datang ke sana bukan menghilangkan budaya, tapi kita memfilter budaya. Mana budaya yang mungkin tidak ada konektivitas dengan agama, itu coba kita buat supaya connect, gitu. Jadi melatar belakangi itu sebenarnya. Sehingga saya buat kegiatan Kampung Karakter Nusantara bersama dengan teman-teman di DMAFDKI, Bahos. Berarti secara tidak langsung kegiatan ini berjalan sesuai dengan visi misinya FDKI. Oh, sangat berjalan sesuai dengan visi misi. Sangat. Kalau hari ini orang bicara atau siapapun bicara, tidak ada gunanya. Dewan Eksekutif seharusnya bukan itu diurus. Oh, kita punya 3 nilai sebagai mahasiswa. Yang pertama, agent of change, agent of social control, iron stock. Dari agent of change saja, agen perubahan, itu kita mau merubah di mana? Ya di kalangan akar rumput. Orang belum tersentuh. Iya, orang-orang yang belum tersentuh. Ya kalau hari ini kita berjalan seakan-akan kita paling pintar, setengah mati, sulit. Kita datang untuk sebagai orang yang berpendidikan, kembali atau datang ke dusun-dusun bukan untuk menunjukkan kita yang paling pintar, tapi kita menunjukkan bahwasanya ini hasil dari pendidikan, kita bisa berbagi, sharing dengan mereka. Jangan kita bicara bahwasanya kita lebih pintar. Ingat, pelajaran bukan hanya tentang teoritis, tapi tentang pengalaman. Saya banyak dapat pelajaran pengalaman di kampung sana, di Dusun Tompu sana, yang mungkin di kampus ini kita tidak dapatkan. Begitu, Pak Hosku. Kira-kira dari hasil observasi tim panitia yang turun langsung ke dusun tersebut, apa tantangan serius yang dihadapi masyarakat setempat? Itu mata air, infrastruktur, atau pendidikan? Jadi yang disebutkan tadi dari 3 itu menjadi sebenarnya menjadi satu problem yang sangat krusial menurut saya.
dari jalan, infrastruktur kan dari jalan, kemudian pendidikan, kemudian air bersih, kesehatan, itu menjadi problem. Semua itu adalah problem yang sangat krusial karena itu jatuhnya layanan dasar kan. Kenapa sangat urgent? Kenapa sangat urgent sehingga kami dari DEMA FDK itu mengeluarkan rilisan? Karena menurut atau sesuai dengan observasi saya dengan teman-teman yang ada di DEMA FDKI, jadi kita tidak pakai metode teoritis, kita menggunakan metode fakta lapangan. Ingat, fakta lapangan itu lebih kuat. Fakta lapangan lebih kuat karena melihat langsung apa yang terjadi. Jalan yang sangat rusak itu berpengaruh terhadap pendidikan dan kesehatan. Berpengaruhnya di mana? Kalau jalan rusak itu kan itu jalan bertanah. Kalau dia hujan akan menghambat guru yang dari kota itu naik ke atas untuk mengajar. Kalau dia hujan jadi sungai. Kemudian kalau dia hujan jadi sungai bisa karena itu aliran air. Kemudian kalau di kesehatan apa kira-kira? Di kesehatan itu kalau dia hujan dan ada orang yang sudah sekarat di atas untuk turun ke bawah mendapatkan pelayanan kesehatan itu susah juga. Bisa jadi orang mati di jalan. Jadi pendidikan dan kesehatan itu terhambat karena infrastruktur atau jalan tadi. Kemudian air berapa tahun ini sudah kayaknya 2 tahun 3 tahunnya. Teman-teman di sana itu pakai dap tarikan. Cuman dap itu rusak sehingga berapa tahun sekarang ini mereka 2 tahun 3 tahun sekarang itu mereka sudah gunakan cara manual. Itu timba pakai jergen. Dengan kondisi mau ke mata air itu dia 100 meter jaraknya, tidak jauh, cuman terjal. Itu juga ada agak sedikit membuat capek juga sebenarnya. Coba yang karena 4 jergen saja kita bawa, kita mau BAB, baru itu cukup air. Itu mungkin timba lagi. Jadi memang layanan dasar itu belum terpenuhi di Dusun Tombo sebenarnya. Turun mandi di bawah naik ke atas. Keringat. Wallahi keringat. Keringat. Habis mandi kita orang kayak habis main bola. Mandi di bawah segar, naik ke atas berkeringat. Mendaki Pak. Tingginya itu terjal sekali. Berarti berbanding terbalik dengan programnya Pak Gubernur. Berani sehat, berani cerdas. Sebenarnya tidak ini sih sebenarnya harusnya kurang pengalokasian. Apalagi dengan tagline Nambaso. Tuh, tagline Nambaso itu kan semua targetnya semua anak itu bisa sekolah. Benar bisa sekolah orang bisa sekolah orang di atas. Cuma layanannya jalan ini, infrastruktur jalan ini yang menghambat proses pembelajaran. Kalau tidak bagus jalan itu, guru-guru tidak bisa naik ke atas. Itu mungkin guru-guru mau suruh jalan kaki ke atas. Toh? Bukan Nabi Boy. Kalau bicara sulit sebenarnya. Cuman memang mereka sudah terbiasa dengan itu kesulitan. Kalau kemarin selama saya di sana itu ya cukup sulit karena kita harus timba air untuk babera. BAB harus timba air. Ini orang sudah kebelet. Pergi lagi turun ke bawah lari-lari. Dengan kondisi jalan yang terjal itu tiba-tiba naik lagi. 4 kali begitu hilang sudah sakit perut itu. Tidak jadi di BAB. Jadi itu sangat berpengaruh. Kalau tingkat kesulitan ya karena mereka sudah hidup di situ. Terpaksa harus begitu. Mau tidak mau harus begitu. Menurut Bung Rival, kenapa tempat-tempat terpencil infrastrukturnya belum terfasilitasi sepenuhnya dalam perataan pembangunan? Kenapa? Ya kalau kita bicara kenapa, sebenarnya itu kita tanyakan juga kepada pemerintah setempat. Kenapa tidak ada itu pelayanan dasar itu tidak terpenuhi di sana? Jangan cuma digunakan saat kampanye saja. Kampanye datang di sana memperjuangkan dan lain-lain. Selesai itu tidak ada, hilang. Itu menjadi tanggung jawab sebenarnya. Kalau ditanya kenapa? Kalau menurut saya kenapa ya karena mereka tidak perhatian terhadap hal itu. Coba kalau mereka prihatin terhadap hal itu, ya mereka penuhi.
Atau mungkin bisa jadi itu tidak menjadi satu urgensi menurut mereka. Kalau menjadi satu urgensi, kayak contohnya kami melakukan Kampung Karakter Nusantara, yang menurut kami ini sangat urgen untuk pendidikan hari ini. Di mana kita harus datang ke sana dan kita bermalam di sana. Untuk buat melakukan pembelajaran di Dusun Tompu. Begitu. Berarti memang betul-betul sama sekali tidak ada kayak perhatian dari pemerintah ke sana itu. Kalau bicara perhatian kepada mereka yang ada di Dusun Tompu, mungkin ada, tapi belum dipenuhi semua. Mungkin ada, tapi belum dipenuhi semua. Menurut Bung Rival, apakah dengan akses jalan yang sulit itu berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan di desa tersebut? Berdampak sekali. Jadi di atas itu yang saya dapatkan itu ada SD, SMP satu atap di sana. Ada TK. Nah, ini juga ada TK di sana. Bayangkan sampai dengan sekarang sudah tidak lagi guru TK yang naik ke atas. Jadi anak itu harus masuk SD. Langsung masuk SD, tidak TK. Kalau kita dulu TK dulu, Dono harus masuk SD. Dipaksa berpikir keras anak-anak. Ya mau tidak mau metode pembelajaran dari guru-guru SD ya harus seperti guru TK. Kalau begitu, coba jurusan kita di kampus ada jurusan guru TK, PAUD. Itu sebaik itu seharusnya diperuntukkan. Saya tanya apa alasannya kenapa tidak ada guru-guru TK? Akses. Saya berikanlah solusi di sini. Saya berikan solusi. Bangunkan rumah di sana, bangunkan rumah untuk guru-guru dari SMP, TK, dan SD. Bangunkan mereka rumah di sana. Fasilitasi mereka di sana. Fasilitasi. Jangan cuman memberikan reward. Lucu kita cuma berikan reward. Seakan-akan pengorbanannya mereka sudah selesai dengan kita berikan reward. Tidak seperti itu. Di Dusun Tompu, bangunkanlah mereka rumah di sana. Mending dipakai bangunkan rumah daripada beli motor MBG. Betul. Lebih dibangunkan rumah untuk guru-guru di pelosok. Tuh. Di Dusun Tompu itu tidak ada. Akhirnya apa? Habis belajar, habis mengajar, guru turun lagi. Nanti berapa hari lagi naik? Naik lagi. Dan memang ada beberapa bulan kemarin sampai ada satu momen tidak hadir. 1 bulan. Terhentilah pendidikan. Terhentilah belajar mengajar di Dusun Tompu. Kemudian kesehatan juga sangat urgent. Bagaimana kalau di atas itu ada ibu hamil yang sudah mau melahirkan, kemudian turun ke bawah, bayangkan jalan itu masya Allah sekali. Jalan itu masya Allah sekali. Baru tikungan hamil. Baru turun dari pertama itu, mungkin sudah keluar. Karena jalan tak ada lah kalau kita orang bilang di Sulawesi Tengah ini atau Palu, tak ada jalan, tak goyang-goyang, tapalaka. Atau biasa kita orang bilang tapanyunyu. Semua anak dema itu merasakan jatuh di jalan itu. Anak dema semua jatuh. Karena mereka naik ke atas dengan motor seadanya. Matic, ada yang Matic, ada yang Prosnelen juga tapi biasa. Jatuh semua dengan model jalan seperti itu. Makanya terpukau teman-teman di sana dengan masyarakat di sana. Ya karena masyarakat di sana motornya motor biasa kayak motor Revo dan lain-lain, cuma di model trial, semi trial. Bayangkan semi trial. Bawa ibu hamil turun ke bawah. Paksa-paksanya. Boleh kayaknya minum dulu. Minum dulu. Kering lagi nangit. Iya. Saya siap perintah sama Pak Hos. Berarti memang fasilitas kesehatan sana kurang sekali. Bukan fasilitas kesehatannya, tapi jalan itu yang mempengaruhi tentang pelayanan kesehatannya. Kan puskesmas ada di desa, toh ada rumah sakit juga di kota. Cuman akses jalan itu mempengaruhi kesehatan dan pendidikan. Saya bikin bahaya biasa, apalagi kalau sudah darurat kan. Bahkan Pak Hos, di atas itu ada satu orang tua yang bincang-bincang dengan saya. Kebetulan rumahnya itu
kami gunakan untuk menginap selama kegiatan di atas. Itu beliau sekarang sakit. Kalau yang saya dapat dari beliau katanya usus turun. Jadi minta maaf, kelaminnya beliau itu bengkak. Bayangkan, saya tanya kenapa tidak mau turun ke bawah. Dia bilang, nak, sudah berapa kali saya turun ke bawah, itu pendarahan terus. Pendarahan. Bayangkan pendarahan. Padahal sampai sekarang belum diobat. Belum ada. Berdiam-diam terus di atas. Coba. Itu harusnya menjadi dari semoga dari video atau dari podcast ini itu menjadi satu perhatian dari pemerintah di sana. Pemerintah di kabupaten atau pemerintah di provinsi. Harus menjadi satu sorotan masyarakat. Bayangkan. Bagaimana menurut Bung Rival tentang kurangnya fasilitas infrastruktur di Dusun Tompu? Apakah karena pemerintah belum melakukan sepenuhnya pemerataan terhadap pembangunan desa terpencil? Ya, bisa jadi dia tidak melakukan pemerataan. Kalau kita bicara infrastruktur umpamanya pembangunan Alfamidi atau supermarket, kemudian pembangunan gedung-gedung megah, bukan itu. Kita bicara jalan saja dikasih bagus supaya lebih cepat orang turun ke bawah. Seperti itu. Kalau dibilang, saya pernah bincang juga dengan temanku, dia bilang, oh tidak bisa, itu jalan seperti ini dan lain-lain hal. Kalau tidak bisa, carikan solusi. Tidak mungkin disuruh pindah orang dari gunung sana ke bawah. Dan mereka lebih duluan hidup di atas itu dibanding kita orang. Tidak mungkin kita orang suruh kasih tinggal orang di tempat. Mustahil itu. Jadi ya solusinya itu, jalan itu diperbaiki. Atau kalau memang tidak bisa diperbaiki, carikan jalan yang lain. Entahkah tembus di bagian mana, atau entahkah itu yang diperbaiki, ya cari solusinya. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi kalau dibilang belum pemerataan, ya belum. Bahkan mau naik ke atas itu, di desanya saya itu, kan kita naik dari desa Ngatabaru. Naik dari desa Ngatabaru, itu cuma sebagian yang diaspal. Habis itu rusak semua itu. Pokoknya pas belok begini sudah jelek itu. Pokoknya jelek semua. Bayangkan, cuma setengah saja. Tidak full. Yang penting nggak tempat bikin konten. Kalau bupati datang tuh sampai situ. Walau alam bisawab. Ketika melihat infrastruktur pendidikan dan kondisi sosial yang belum merata, apakah pemerintah sudah sepenuhnya menerapkan Pancasila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Lantas, mengapa infrastruktur pendidikan dan kondisi sosial masih belum merata? Bukankah itu tidak adil bagi masyarakat? Kalau kita bicara tentang keadilan, ya saya mau bilang di atas sana belum dapat keadilan. Karena kalau kita bicara keadilan dan kebaikan, itu dua hal yang berbeda. Kebaikan, saya kasih komiu kopiku, walaupun bukan haknya komiu, itu hak saya, tapi itu sebuah kebaikan. Tapi kalau bicara keadilan, komiu rampas kopiku, tidak bisa, itu hakku. Berarti kita harus berikan sesuai dengan haknya orang. Makanya saya selalu bilang, itu belum menggapai keadilannya, belum adil, bahkan belum merata. Karena kami diajarkan juga kalau tadi kan disebut di game ini sendiri itu diajarkan tentang ideologi marxisme, yang dimana memperjuangkan hak rakyat kecil. Kita perjuangkan semua. Makanya kenapa saya harus bersuara, saya kasih rilisan, karena kita harus memperjuangkan hak rakyat, hak buruh, hak tani, hak nelayan, semua kita perjuangkan. Karena mereka punya hak di negara Indonesia ini. Mereka punya hak. Dan pemerintah harus mengaminkan semua haknya mereka. Jangan cuma pas kampanye saja. Jangan cuma pas kampanye. Terus kampanye hilang. Iya. Karena begini, seharusnya itu menjadi sorotan. Karena nanti pemimpin daerah, pemimpin provinsi, bahkan kami pun yang memimpin di lembaga kemahasiswaan itu akan dihisap oleh Allah. Akan diminta pertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Apapun itu, kita adil sudah atau belum, akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau tidak siap mempertanggungjawabkan, ya sudah, jangan jadi pemimpin. Karena memang pemimpin itu tidak enak. Jangan gambaran kepalanya kita memimpin, oh yang penting saya memimpin, saya di foto, saya di video, saya banyak uang dan lain-lain. Bukan. Leiden is legend. Memimpin itu menderita.
Memimpin itu menderita. Karena kenapa? Kita harus memikirkan bagaimana kondisi masyarakat kita, umat. Bagaimana kita harus, ini masyarakat ini bagaimana supaya ada solusi dari ini dan lain hal. Jadi legend is legend. Memimpin menderita. Kalau tidak siap memimpin, tidak siap menderita, jangan memimpin. Itu pernyataan yang tegas. Kalau tidak siap menderita, jangan memimpin. Jadi memimpin itu bukan untuk senang-senang, bukan untuk main-main. Tapi untuk mengatur. Kita diberikan tanggung jawab untuk mengatur. Daerah, ada desa itu ditanggung oleh desa. Kita lihat juga dulu. Dusun Tompu berarti itu harus dibiayai oleh desa. Kan? Kalau tidak bisa di backup desa, ya cari solusinya berarti ke daerah. Seperti itu. Kalau tidak bisa di daerah, cari lagi solusinya sampai ke pusat provinsi. Saya rasa sampai di daerah pun bisa itu ditangani. Cuma pertanyaannya mau atau tidak. Pertanyaannya adil atau tidak. Pertanyaannya ini mau merata atau tidak. Itu pertanyaannya. Jadi dari pemimpinnya mau atau tidak. Sebenarnya begitu. Apa harapan Bung Rival ke depannya untuk warga Dusun Tompu ataupun desa-desa terpencil lainnya tentang infrastruktur yang belum sepenuhnya merata bagi masyarakat yang ada di desa terpencil? Harapan saya, semoga seluruh masyarakat yang ada di dusun-dusun, desa-desa pelosok mendapatkan semua layanan dasar, entah dari pendidikan, kesehatan, kemudian yang lainnya mereka mendapatkan. Jadi jangan sampai ada ketimpangan. Di kota kita dibangunkan ini dan lain-lain, tapi di kampung, di desa, di dusun tidak ada diperhatikan. Mereka itu masyarakat. Kita yang ada di kota ini masyarakat. Mereka juga itu masyarakat. Orang juga memilih. Kita manusia, mereka manusia. Kita memilih, mereka juga memilih. Berarti harus disamaratakan haknya. Harus disamaratakan. Makanya Bung Karno kenapa menolak yang namanya imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Karena dia tidak mau ada penjajahan di atas dunia, apalagi di Indonesia ini. Entahkah itu dari imperialisme modern segala macam. Bayangkan, apalagi saya dengar kabar ketika di atas itu sempat dari dua pihak saya dengar ada yang dipaksa jual tanahnya untuk ke perusahaan, ada yang perusahaan sudah mengklaim kalau itu tanah perusahaan. Coba bayangkan, saya cuma mau ingatkan sama orang-orang yang tambang ini, mereka lebih duluan hidup dibanding kalian. Bahkan mereka itu sudah jadi tanah adat. Akamsi lah. Ya, Akamsi, anak kampung sana, sini ya. Sini. Berarti Akamsa. Akamsa. Mereka sudah lebih duluan hidup. Bayangkan bagaimana cara kerja-kerja korporat kapitalisme dalam menindas masyarakat kecil. Dan itu tanggung jawab kita bersama sebagai mahasiswa yang memegang 3 nilai: agent of change, agent of social control, iron stock. Itu menjadi tanggung jawab sebenarnya. Makanya sampai dengan hari ini kalau mahasiswa masih melihat ketimpangan itu sebagai sesuatu hal yang lumrah, melihat pendidikan yang belum didapatkan oleh masyarakat di desa itu sebagai hal yang lumrah, pertanyakan dia sebagai mahasiswa sebenarnya. Untuk apa kau jadi mahasiswa? Kalau untuk cuma cari nilai, cuma cari secaci kertas, lebih baik tidak usah kuliah. Masih banyak kau bisa dapat di mana ilmu. Iya, karena mahasiswa mengamalkan itu, apalagi Tridharma perguruan tinggi kita itu mengabdi terhadap masyarakat. Coba, jadi mahasiswa harus kita maknai sebenarnya. Kita jadi mahasiswa jadi apa sebenarnya? Jangan orientasi pikiran kita, cuman ya walaupun jatuhnya nanti teman-teman akan realistis. Berpikir kerja kemana dan segala macam. Bahkan sebenarnya kenapa namanya Kampung Karakter Nusantara, itu sebenarnya tamparan untuk program KKN yang dibuat di kampus. Supaya apa? Berapa lama, bayangkan berapa lama KKN? 3 bulan. Tapi jangan cuma program kerja putaran buat batas kampung. Jangan. Bahkan selesai dari sana, lakukan observasi di kampung, selesai dari sana, perjuangkan haknya mereka, suarakan haknya mereka. Bukan malah cuman cari dokumentasi saja. Makanya saya bilang, jangan sampai ada pergeseran makna mahasiswa itu. Jangan. Kita mahasiswa, dan siswa. Kita di atasnya siswa. Saya rasa cara berpikir, orientasi berpikir kita, paradigma berpikir kita harus sudah bisa kita ubah dari sekarang.
kan? Apalagi PAUS sekarang semester berapa? Semester 2. Semester 2. Mulai dari sekarang jangan hanya terfokus dengan apa bahasanya? Hanya terfokus dengan hedonisme. Kan? Jangan hanya terfokus dengan hedonisme. Hedon boleh, tapi di sini, bukan cuma di sini. Hedon boleh di sini saja. Jangan cuma di sini. Seperti itu, Pak Hos. Berikan satu kalimat kira-kira tindakan apa yang perlu diperhatikan pemerintah agar pemerataan infrastruktur, pendidikan dan kondisi sosial bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berada di desa terpencil lainnya. Adil. Harus adil. Harus adil. Apa yang didapatkan di kota harus didapatkan juga di sana. Dari layanan dasarnya, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur lainnya, jalan, itu harus. Tidak boleh ada kesenjangan ya? Tidak boleh ada kesenjangan. Kita menolak adanya kesenjangan sosial. Kita menolak dengan keras. Kita semua sama di mata Tuhan. Mantap. Kayaknya boleh penceramah juga ini bung. Iya juga. Jangan serta ada kos penceramah tiada. Ya tidak terasa kita sudah sampai di ujung episode kali ini. Mungkin kita closing dulu. Saya dulu, boleh? Ya. Mungkin closing dari saya. Untuk pemerintah minta tolong dilihat juga. Jangan minta tolong, Tidak minta tolong ya. Jangan minta tolong. Kayak Bapak kasar. Bebas. Ya untuk Kanor Hafid, untuk Rizal, asik panggil nama ini. Minta tolong dilihat ya. Kenapa minta tolong lagi? Cut itu. Untuk pemerintah lah. Jangan cuman pas mau mencalonkan datang ke pelosok, pas sudah naik dilupain di pelosok. Abdor itu manusia juga bukan binatang. Sama semua kita ini manusia, di kota manusia, di desa itu manusia juga. Mungkin saya narasumber. Ya mungkin ini pesan terhadap kita semua sebagai mahasiswa, kemudian sebagai pemuda-pemuda khususnya di Sulawesi Tengah. Ingat, apalagi kita di Fakultas Dakwah ya. Ini untuk kita juga di Fakultas Dakwah. Kita adalah patriot-patriot dakwah. Itu yang saya mau sampaikan. Kita adalah patriot-patriot dakwah. Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar nabi dan rasul, tapi beliau adalah patron pergerakan. Makanya kenapa beliau disebut dengan Anasirut Togit. Beliau itu agent of change, agent of social control. Bagaimana beliau itu membawa perubahan. Makanya kenapa biasa di mukadimah dari masa yang kelam menuju masa yang terang benderang. Beliau agent of change yang membawa perubahan. Kalau hari ini anak-anak dakwah tidak fokus, bahkan apatis terhadap hal itu, dipertanyakan sebenarnya. Dipertanyakan. Dakwah bukan cuma hanya berbicara di atas mimbar, tapi dakwah berbicara keseluruhan. Bagaimana memperjuangkan rakyat, bagaimana kondisi sosial, itu dibicarakan di dakwah. Jadi jangan hanya terfokus dakwah itu kita naik di mimbar, kemudian berkhutbah atau kita ceramah dan lain-lain. Tidak. Patriot-patriot dakwah bukan hanya bergerak di bidang itu. Ingat, di Fakultas Dakwah kita ada 3 jurusan. Yang pertama komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian yang kedua kita ada bimbingan konseling Islam. Yang ketiga kita ada pengembangan masyarakat Islam. Oh ini punya konektivitas semua. Punya konektivitas. KPI dengan medianya membranding apa yang terjadi dengan masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Bimbingan konseling mengarahkan bagaimana supaya psikolog orang-orang di sana, mungkin dari anak-anak kecilnya, pemuda-pemudanya, mengarahkan. Kemudian pengembangan masyarakat Islam memberikan saran bagaimana supaya desa, dusun itu bisa menghasilkan ekonomi mandiri. Komplit tidak kita di Fakultas Dakwah? Komplit. Jadi harapan saya untuk sebenarnya begini, untuk menjadi orang yang bermanfaat tidak perlu kita menunggu harus jadi ulama atau ustaz. Untuk menjadi orang bermanfaat sudah kita jalankan apa yang bisa kita jalankan. Selama itu kebaikan, saya rasa Allah akan meridhoi setiap jalan kita. Yang penting satu yang kita harus tanamkan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berazam, kita sudah bertekad, urusan lainnya kita serahkan kepada Allah. Kalau disebutkan apa? Fortis
Fortuna ad yufal. Keberuntungan datang kepada orang yang berani. Kalau kau tidak berani menyuarakan, kalau kau tidak berani untuk memperjuangkan, maka silakan mundur. Dan yakin dan pastikan keberuntungan tidak akan datang kepada kau. Itu saja dari saya mungkin closing statement. Ya, jadi tidak terasa kita sudah sampai di penutup di episode kali ini. Mungkin itu tadi closing statement dari narasumber kita. Saya host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.